Halo sahabat pembelajar, bertemu lagi dengan saya Nurmeningsih dalam guru-virtual.id. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas jenis semantik. Mari kita simak video kali ini. Yang pertama, jenis semantik. Jenis semantik dalam bahasa Indonesia terbagi menjadi 7 bagian, yakni semantik behavioris, yang kedua semantik deskriptif, yang ketiga semantik generatif, yang keempat semantik gramatikal, yang kelima semantik leksikal, yang keenam semantik historis, yang ketujuh semantik struktural. Mari kita bahas penjelasannya berikut ini. Yang pertama, semantik behavioris. Para penganut aliran behavioris memiliki sikap umum. Yang pertama, penganut pandangan behavioris tidak terlalu yakin dengan istilah-istilah yang bersifat mentalistik, berupa pikiran, berupa konsep dan ide. Kemudian pemikiran yang kedua, tidak ada perbedaan esensial antara tingkah laku manusia dengan hewan. Lalu konsep yang ketiga, lebih mementingkan faktor belajar dan kurang yakin terhadap faktor-faktor bawaan. Lalu konsep yang keempat, penentuan mekanismenya itu berdasarkan pada penjelasan-penjelasan tersebut di atas, yakni makna berada dalam rentangan antara stimulus respon, antara rangsangan dan jawaban. Makna ditentukan oleh situasi yang berarti ditentukan oleh lingkungan. Oleh karena itu, makna hanya dapat dipahami jika ada data yang dapat diamati yang berbeda dalam lingkungan pengalaman manusia. Kemudian yang kedua, semantik deskriptif, yakni semantik deskriptif adalah kajian semantik yang khusus memperlihatkan makna yang sekarang berlaku. Makna kata ketika itu untuk pertama kali muncul tidak diperhatikan. Misalnya dalam bahasa Indonesia ada kata juara. Arti kata juara yaitu orang yang mendapat peringkat teratas dalam pertandingan atau perlombaan tanpa memperhatikan makna sebelumnya. Makna sebelumnya kata juara yaitu pengatur atau pelerai dalam persambungan ayat. Oleh karena itu, dalam semantik deskriptif hanya memperlihatkan makna sekarang tanpa memperlihatkan makna sebelumnya. Kemudian yang ketiga, semantik generatif. Konsep yang terkenal dalam aliran ini adalah kompetensi, yaitu kemampuan atau pengetahuan bahasa yang dipahami dalam komunikasi. Kemudian yang kedua, struktur ruang, yaitu unsur bahasa yang merupakan suatu ujaran. Kemudian yang ketiga, struktur dalam, yaitu struktur yang berisi dan ada dalam struktur semantik yang perwujudannya dari ujaran kedua struktur tersebut dan dihubungkan dengan proses yang disebutkan dengan transformasi. Transformasi dimaksudkan adalah sebuah proses secara bertahap dan perubahan dilakukan dengan cara memberi respon terhadap pengaruh unsur eksternal dan internal yang mengarah pada perubahan bentuk yang dikenal sebelumnya. Kemudian yang keempat,
gramatikal, yakni semantik. Gramatikal adalah studi semantik yang mengkaji makna yang terdapat dalam satuan kalimat. Dalam mengkaji kalimat itu harus ditafsirkan isi kalimat secara keseluruhan serta sesuatu yang ada di balik kalimat tersebut. Sebuah kata akan bergeser maknanya jika kata tersebut digabungkan dengan kata lain. Kemudian semantik leksikal. Semantik leksikal adalah kajian semantik yang lebih memuaskan pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata. Sebuah kamus merupakan contoh yang tepat untuk semantik leksikal karena makna setiap kata itu diuraikan dan dijelaskan. Jadi, semantik leksikal itu memperhatikan makna kata yang terdapat di dalam kalimat sebagai satuan mandiri. Kemudian yang berikutnya itu adalah semantik historis. Semantik historis adalah studi semantik yang mengkaji sistem makna dalam rangkaian waktu. Studi semantik historis ini lebih menekankan pada makna dalam rentangan waktu, bukan perubahan bentuk kata. Perubahan bentuk kata lebih dikaji dalam linguistik historis. Asal-usul kata menjadi bagian studi etimologi. Semantik ini membandingkan kata-kata berdasarkan periode antara kata pada masa tertentu dengan kata pada bahasa yang lain. Berikutnya yakni struktural. Semantik struktural bermula dari pandangan linguis struktural yang dipelopori oleh Saussure. Penganut struktural berpendapat bahwa setiap bahasa adalah sebuah sistem, sebuah hubungan struktur yang unik yang terdiri dari satuan-satuan yang disebut struktur. Adapun unsur dari struktur berupa fonem, morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana yang membaginya menjadi kajian fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana. Baiklah sahabat pembelajar, demikian materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yakni jenis semantik. Saya Nurmeningsih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Salam semangat dari kami guru-guru yang siap memberikan layanan